Cerita ini berlatar tahun 1974. Surya menjalani masa kecilnya dengan penuh perjuangan, tumbuh di bawah bayang-bayang kesulitan yang mendera keluarganya. Kehilangan ayahnya di usia belia membuatnya harus menghadapi kerasnya hidup sejak dini. Setiap hari, ia membantu ibunya bekerja di ladang kecil yang hasilnya hanya cukup untuk sekadar makan. Meski begitu, Bu Rahayu tak pernah menyerah mendidik Surya dengan nilai-nilai kehidupan, menanamkan rasa tanggung jawab, dan mengajarinya arti keteguhan hati. Bagi Surya, melihat ibunya bekerja tanpa lelah untuk menghidupinya menjadi motivasi terbesar untuk bertahan dan melawan keputusasaan. Namun, kemiskinan mereka bukan sekadar soal materi, melainkan juga beban sosial yang tak kalah berat. Desa kecil tempat mereka tinggal memiliki tradisi kuat yang sering memandang rendah keluarga tanpa sosok ayah. Surya dan ibunya kerap menjadi bahan cibiran tetangga, dianggap lemah dan tak berdaya. Meski Surya masih terlalu kecil untuk sepenuhnya memahami arti penghinaan itu, ia menyadari bahwa pandangan sinis dari orang-orang di sekitarnya menambah luka batin ibunya. Tekanan ini membuatnya tumbuh lebih cepat dari anak-anak seusianya, menyimpan tekad diam-diam untuk suatu hari mengangkat martabat keluarganya di mata dunia. Surya menunjukkan kegigihan luar biasa dalam mengejar pendidikan di tengah keterbatasan. Sejak kecil, ia sudah terbiasa belajar di bawah lampu minyak saat malam tiba, dengan buku-buku bekas yang diperoleh dari bantuan orang-orang baik di desa. Kemampuan berpikirnya yang tajam dan semangatnya untuk terus belajar membuatnya selalu menjadi siswa yang menonjol. Meskipun seringkali ia harus menghadapi ejekan dari teman-temannya karena pakaian lusuh atau perlengkapan sekolah yang seadanya. Dorongan kuat dari Bu Rahayu, yang selalu meyakinkannya bahwa pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan, menjadi bahan bakar utama bagi Surya untuk terus melangkah, tak peduli seberapa berat rintangan yang menghadangnya. Ketika kesempatan untuk mendaftar ke Akademi Militer datang, Surya tidak menyia-nyiakannya. Dengan persiapan yang matang dan doa dari ibunya, ia berhasil lolos seleksi yang ketat. Akademi Militer tidak hanya menjadi tempat baginya untuk mengasah kemampuan fisik dan strategi, tetapi juga tempat untuk membuktikan bahwa seorang anak desa miskin pun mampu berdiri sejajar dengan mereka yang berasal dari latar belakang lebih baik. Bagi Surya, bergabung dengan militer adalah lebih dari sekadar pencapaian pribadi. Itu adalah cara untuk melanjutkan warisan ayahnya yang telah gugur demi negara, sekaligus membuktikan bahwa pengorbanan ibunya selama ini tidak sia-sia. Sebagai perwira muda Kopassus, Surya tidak hanya dikenal karena kemampuannya yang luar biasa dalam taktik militer, tetapi juga karena keberanian dan ketenangannya di medan operasi. Ia selalu menjadi orang pertama yang maju dalam situasi berbahaya, menunjukkan kepemimpinan yang menginspirasi rekan-rekannya. Dalam pelatihan, ia memperlihatkan stamina fisik yang luar biasa, kemampuan menembak yang presisi, serta keahlian bela diri yang sulit ditandingi. Ketegasan dan kedisiplinannya tidak hanya membuatnya dihormati oleh atasan, tetapi juga oleh anak buahnya yang menganggapnya sebagai panutan. Surya tidak pernah menganggap tugasnya sebagai beban, melainkan panggilan jiwa yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi. Namun, di balik sosoknya yang keras dan berwibawa sebagai prajurit, Surya tetap menunjukkan sisi manusiawi yang hangat, terutama ketika menyangkut ibunya. Di tengah jadwalnya yang padat, ia selalu menyempatkan diri untuk menulis surat kepada Bu Rahayu, menceritakan pengalamannya dan memastikan bahwa ibunya tetap merasa bangga. Hubungan erat dengan ibunya menjadi sumber kekuatannya, sebuah pengingat bahwa semua kerja keras yang ia lakukan bukan hanya demi negara, tetapi juga demi membalas setiap pengorbanan yang telah diberikan ibunya sejak ia kecil. Penghormatan mendalam yang ia tunjukkan kepada Bu Rahayu sering menjadi bahan kekaguman bagi rekan-rekannya, yang melihat Surya tidak hanya sebagai seorang prajurit, tetapi juga sebagai anak yang berbakti. Desa Banyuwangi yang tenang berubah menjadi tempat yang mencekam akibat ulah geng begal yang semakin berani. Para begal ini tidak hanya merampok harta benda, tetapi juga seringkali menggunakan kekerasan untuk menanamkan rasa takut di hati para warga. Mereka menyerang tanpa pandang waktu, bahkan di siang bolong, membuat para penduduk kehilangan rasa aman. Warga desa yang tak memiliki perlindungan atau keberanian hanya bisa pasrah, sementara aparat setempat seolah tak berdaya menghadapi kekejaman mereka. Para begal dengan licik memanfaatkan ketakutan ini untuk memperkuat cengkeramannya, menjadikan desa seperti wilayah kekuasaan pribadi mereka. Hinaan dan penghinaan sering mereka lontarkan kepada siapa saja yang dianggap lemah, termasuk Bu Rahayu, seorang janda tua yang hidup hanya dengan anak tunggalnya yang jarang berada di rumah. Bu Rahayu, meskipun dikenal sebagai sosok wanita yang tegar, tidak luput dari cercaan geng tersebut. Mereka menganggapnya mudah ditindas,
karena tidak memiliki sosok pelindung laki-laki di rumahnya. Geng begal seringkali dengan sengaja melewati rumahnya, melontarkan ejekan-ejekan kasar yang mempermalukan Bu Rahayu di depan tetangga. Bahkan, mereka berani menghancurkan pagar rumahnya sebagai bentuk intimidasi, seolah ingin menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa melindunginya. Situasi ini tidak hanya melukai hati Bu Rahayu, tetapi juga membuat warga lain takut untuk membantunya, khawatir mereka akan menjadi sasaran berikutnya. Kehormatan Bu Rahayu yang selama ini ia jaga dengan susah payah perlahan hancur, sementara ketakutan dan rasa tak berdaya menyelimuti kehidupan di desa. Ketika Surya tiba di desa untuk menikmati masa cutinya, ia mendapati suasana yang jauh berbeda dari kenangan masa kecilnya. Desa yang dulu ia ingat penuh dengan canda tawa dan kehangatan kini dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Dalam perbincangan singkat dengan beberapa warga yang tampak cemas, ia mulai mengetahui kabar mengerikan tentang teror geng begal yang semakin merajalela. Namun, amarahnya benar-benar memuncak ketika seorang tetangga menceritakan bagaimana ibunya menjadi sasaran penghinaan di depan banyak orang. Mendengar bahwa kehormatan Bu Rahayu direndahkan oleh orang-orang yang tidak tahu malu, Surya merasa darahnya mendidih. Ia tidak hanya melihat ini sebagai penghinaan terhadap ibunya, tetapi juga terhadap dirinya sebagai anak yang seharusnya menjadi pelindung keluarganya. Amarah itu semakin membesar ketika Surya melihat langsung kondisi rumah ibunya yang tampak lebih rapuh, tidak hanya secara fisik, tetapi juga dalam suasana hatinya. Bu Rahayu, yang selama ini dikenal Surya sebagai wanita kuat, tampak lebih pendiam dan tertekan. Saat ia mencoba menggali lebih jauh tentang kejadian-kejadian yang menimpa ibunya, Bu Rahayu dengan berat hati mengakui bahwa geng begal telah melecehkan martabatnya dengan cara yang kejam. Kata-kata tersebut seperti pisau yang menusuk dada Surya, memotong sisa-sisa kesabaran yang ada dalam dirinya. Ia bersumpah dalam hati bahwa ia tidak akan membiarkan penghinaan ini terus berlanjut, apapun risikonya, meski itu berarti harus menghadapi seluruh geng seorang diri. Surya dengan langkah tegas mendatangi aparat desa, berharap mendapatkan dukungan untuk melawan ancaman geng begal yang telah merusak ketentraman warga. Ia menjelaskan dengan lugas dan penuh semangat bahwa kehadiran geng tersebut tidak hanya membahayakan keamanan fisik, tetapi juga menghancurkan martabat dan harga diri masyarakat desa. Namun, respons yang diterimanya jauh dari harapan. Aparat desa tampak canggung dan menghindar dari tanggung jawab. Mereka beralasan bahwa sumber daya dan kemampuan mereka tidak memadai untuk menghadapi geng sebesar itu. Dari nada bicara dan sikap mereka, Surya menangkap adanya ketakutan yang mendalam, bahkan semacam kepasrahan, seolah geng begal adalah kekuatan tak terbendung yang harus diterima sebagai bagian dari kehidupan mereka. Kekecewaan Surya semakin dalam ketika ia mengetahui bahwa ketakutan aparat desa bukan hanya soal keberanian, tetapi juga karena geng tersebut memiliki jaringan kuat yang menjangkau pejabat-pejabat korup di tingkat kabupaten. Geng begal ini dilindungi oleh sistem gelap yang melibatkan uang suap dan kesepakatan bawah meja, membuat upaya hukum nyaris mustahil dilakukan. Aparat desa memberi isyarat halus kepada Surya untuk tidak melibatkan diri terlalu jauh, khawatir tindakannya akan membawa dampak buruk bagi dirinya dan keluarganya. Namun, Surya, dengan rasa keadilan yang membara dalam dirinya, tidak bisa menerima kenyataan bahwa ketakutan ini telah melumpuhkan seluruh sistem. Ia memutuskan bahwa jika hukum tidak mampu melindungi ibunya dan warga desa, maka ia sendiri yang harus bertindak, meski itu berarti menantang kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya. Malam itu, suasana desa yang sudah sunyi menjadi saksi kekejian geng begal yang semakin berani. Tanpa rasa takut, mereka mendatangi rumah Bu Rahayu, menghancurkan pagar yang sudah rapuh dan merusak bagian depan rumah dengan lemparan batu. Suara gaduh memecah keheningan, membuat beberapa tetangga hanya berani mengintip dari balik jendela tanpa menawarkan bantuan. Bu Rahayu yang sedang beristirahat terbangun dalam ketakutan, berusaha mengunci pintu dan berlindung di balik meja kecil di dapur. Para begal tidak hanya meneror dengan kata-kata kasar, tetapi juga berusaha mendobrak pintu rumahnya. Meskipun akhirnya mereka pergi sebelum sempat masuk, ancaman mereka meninggalkan jejak mendalam pada ketenangan hidup Bu Rahayu. Ketika Surya mendengar apa yang terjadi, ia merasakan gelombang emosi yang sulit dibendung. Ia melihat ibunya yang biasanya tegar kini diliputi ketakutan, seringkali terjaga di malam hari dan enggan keluar rumah karena rasa cemas yang terus menghantuinya. Trauma itu tidak hanya menyakitkan bagi Bu Rahayu, tetapi juga menjadi cambuk bagi Surya. Ia menyadari bahwa teror ini tidak akan berhenti sampai seseorang cukup berani untuk melawan mereka. Dalam hatinya, ia bersumpah bahwa tidak ada lagi malam penuh ketakutan bagi ibunya.
Dengan mata yang menyala penuh amarah dan tekad, ia memutuskan bahwa geng begal ini harus ditumpas sampai ke akar-akarnya, apapun risikonya, demi memulihkan martabat ibunya dan mengembalikan ketenangan desanya. Surya menyadari bahwa menghadapi geng begal yang kejam dan terorganisir membutuhkan lebih dari sekadar keberanian. Ia kembali ke hutan Banyuwangi, tempat yang akrab baginya sejak kecil, untuk melatih kemampuan fisiknya yang pernah diasah selama bertahun-tahun di Kopassus. Di bawah naungan pepohonan rimbun dan suara alam yang sunyi, ia memulai rutinitas latihan intensif. Ia berlari melewati jalur berbatu untuk meningkatkan stamina, memanjat tebing curam untuk melatih kekuatan tubuh, dan berlatih bela diri melawan bayangannya sendiri. Latihan itu tidak hanya untuk mengasah tubuhnya, tetapi juga untuk mengendalikan pikirannya agar tetap fokus meskipun penuh amarah. Setiap pukulan, tendangan, dan gerakan yang ia ulangi seolah menjadi caranya untuk meredam kebencian yang membara di dadanya. Selain melatih fisik, Surya juga mempersiapkan strategi yang matang. Ia memetakan pola pergerakan geng begal berdasarkan informasi yang ia dapatkan dari warga desa dan pengamatan langsungnya. Ia mulai mengenali tempat-tempat persembunyian mereka, jalur pelarian yang sering mereka gunakan, dan kebiasaan mereka saat beraksi. Dengan kemampuan analisis taktis yang ia miliki sebagai seorang prajurit, Surya merancang rencana serangan yang bertujuan melemahkan geng tersebut secara perlahan. Ia tahu bahwa berhadapan dengan mereka semua sekaligus adalah misi bunuh diri, sehingga ia memilih untuk menghancurkan mereka dalam kelompok-kelompok kecil, memanfaatkan keunggulan fisiknya dan medan hutan yang ia kuasai. Di balik kerja keras dan strateginya, ada satu hal yang terus menjadi bahan bakar semangatnya: gambaran wajah ibunya yang penuh luka batin, yang harus ia balas dengan mengembalikan kehormatan keluarganya. Pasar malam di desa itu, yang biasanya menjadi tempat warga mencari hiburan sederhana, telah berubah menjadi ajang pamer kekuasaan bagi geng begal. 5 anggota geng yang terkenal brutal berkeliaran dengan angkuh, memeras pedagang kecil dan menggertak siapa saja yang berani menentang mereka. Namun, malam itu berbeda. Dari bayangan gelap di antara kerumunan, Surya mengamati gerak-gerik mereka dengan tenang, menunggu momen yang tepat. Ketika salah satu dari mereka mencoba mengganggu seorang penjual, Surya melangkah maju dengan keberanian tanpa ragu. Dalam hitungan detik, ia melancarkan serangan kilat yang terlatih, melumpuhkan 2 begal sekaligus dengan pukulan presisi. 3 lainnya mencoba melawan, tetapi Surya menggunakan kecepatan dan kecerdasannya, menjatuhkan mereka satu persatu hingga tak mampu berdiri. Kerumunan yang semula ketakutan kini terdiam, menyaksikan kejadian itu dengan rasa kagum bercampur tak percaya. Surya, dengan tatapan tajam yang penuh peringatan, menyeret salah satu begal yang masih sadar ke tengah pasar, mempermalukannya di depan semua orang. Ia tak perlu banyak bicara, tindakan tegasnya sudah cukup untuk mengirim pesan yang jelas. Ada seseorang yang berani melawan teror mereka. Begal-begal yang tersisa segera kabur dengan luka dan rasa takut yang baru. Meskipun aksinya mengundang pujian diam-diam dari beberapa warga, Surya tahu bahwa ini baru permulaan. Serangan balasan dari geng itu pasti akan datang, dan ia harus bersiap menghadapi ancaman yang lebih besar. Namun, bagi Surya, malam itu adalah titik balik, sebuah awal dari perjuangannya untuk merebut kembali kehormatan desa dan melindungi ibunya dari bayang-bayang ketakutan. Karso, pemimpin geng begal yang dikenal licik dan tak kenal belas kasihan, tidak tinggal diam setelah mendengar kabar bahwa 5 anak buahnya dilumpuhkan oleh seseorang di pasar malam. Dengan reputasi yang telah ia bangun melalui teror dan kekerasan, Karso merasa bahwa aksi Surya adalah ancaman langsung terhadap otoritasnya. Ia segera mengumpulkan anak buahnya dan memerintahkan perburuan besar-besaran untuk menemukan siapapun yang berani melawan mereka. Namun, Karso bukan hanya sekadar ingin menemukan Surya, ia juga ingin mengirim pesan bahwa tidak ada yang bisa menantang gengnya tanpa konsekuensi. Dalam waktu singkat, serangkaian serangan dilancarkan terhadap warga desa yang dianggap terkait dengan Surya, termasuk pedagang-pedagang kecil dan keluarga-keluarga tak bersalah. Teror yang dilakukan geng itu semakin brutal. Mereka membakar beberapa rumah dan merusak sawah milik warga sebagai peringatan keras. Ketakutan melanda desa, membuat para penduduk semakin terpojok dan tidak berani membantu Surya meskipun banyak yang diam-diam mengagumi keberaniannya. Karso menggunakan strategi ini untuk menekan Surya keluar dari persembunyiannya, dengan harapan bahwa Surya tidak akan tahan melihat penderitaan yang ditimpakan pada warga yang tak berdosa. Namun, di balik kekejian itu, Karso juga merasa waspada. Ia mulai menyadari bahwa Surya bukan lawan biasa. Ia adalah seseorang yang terlatih dan siap bertarung hingga akhir.
Dengan tekad yang mengeras, Karso bersumpah bahwa ia akan menangkap Surya dan menghancurkannya, tak peduli seberapa besar harga yang harus ia bayar. Burahayu, dengan air mata yang tak bisa ia tahan, duduk di depan Surya yang sedang membersihkan luka di tangannya usai bentrok dengan anak buah Karso. Wajahnya penuh kecemasan. Suara gemetar saat ia memohon kepada anaknya untuk menghentikan perjuangan yang menurutnya terlalu berbahaya. "Nak, aku sudah kehilangan ayahmu. Jangan biarkan aku kehilangan kamu juga," katanya dengan isak tertahan. Ia tidak peduli lagi pada geng begal atau penghinaan yang telah ia terima. Baginya, keselamatan Surya jauh lebih penting daripada membalas dendam. Burahayu tahu betul bahwa geng begal semakin marah dan akan melakukan apa saja untuk menyingkirkan Surya, dan pikiran itu menghantuinya setiap saat. Ia mencoba membujuk Surya untuk meninggalkan desa, mencari perlindungan di tempat lain, dan membiarkan masalah ini selesai dengan sendirinya. Namun, Surya menatap ibunya dengan mata yang penuh keyakinan dan cinta. "Ibu, kehormatanmu adalah segalanya bagi saya," katanya dengan suara rendah tetapi tegas. Ia menjelaskan bahwa penghinaan terhadap Burahayu bukan hanya soal harga diri, tetapi juga soal keadilan yang harus ditegakkan. Surya tahu risikonya. Ia paham bahwa melawan Karso dan gengnya bukanlah tugas yang mudah. Tetapi bagi Surya, membiarkan ibunya hidup dalam bayang-bayang ketakutan bukanlah pilihan. Dengan nada lembut namun tak tergoyahkan, ia meyakinkan Burahayu bahwa ia tidak melakukan ini karena amarah semata, tetapi karena cinta dan tanggung jawab sebagai anak. "Jika saya tidak melawan mereka, siapa yang akan melindungi ibu? Siapa yang akan membuktikan bahwa kita tidak bisa diinjak-injak?" Burahayu terdiam. Hatinya terbelah antara rasa takut kehilangan anaknya dan kebanggaan terhadap keberanian Surya yang tak tergoyahkan. Di tengah perjuangannya yang berat, Surya dikejutkan oleh kehadiran beberapa mantan rekan seangkatannya dari Akademi Militer. Mereka datang tanpa banyak bicara, membawa peralatan sederhana tetapi dengan semangat yang tak kalah besar. Mendengar kabar tentang kondisi desa dan perjuangan Surya melawan geng begal, mereka merasa terpanggil untuk membantu. Meskipun tindakan ini tidak resmi dan berisiko melanggar aturan militer, persahabatan dan rasa hormat mereka terhadap Surya mendorong mereka untuk mengambil langkah tersebut. Dengan keahlian yang telah diasah selama bertahun-tahun di medan latihan, mereka segera menawarkan dukungan strategis dan kemampuan tempur yang mumpuni. Kehadiran mereka tidak hanya memberikan kekuatan tambahan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri Surya dalam menghadapi musuh yang lebih besar. Bersama-sama, mereka mulai menyusun rencana dengan cermat untuk melemahkan geng begal yang memiliki jaringan luas. Menggunakan intelijen yang mereka kumpulkan dari warga desa dan pengamatan langsung, mereka mengidentifikasi lokasi-lokasi penting yang menjadi basis operasi geng tersebut. Strategi mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga kecerdasan taktis. Mereka membagi geng menjadi kelompok-kelompok kecil yang terisolasi, membuat musuh kehilangan koordinasi. Dengan serangan yang terencana, mereka mulai menargetkan tempat persembunyian, gudang senjata, dan jalur pelarian geng secara diam-diam. Setiap langkah mereka dirancang untuk menciptakan kekacauan di antara para begal, memaksa mereka untuk merasa terpojok tanpa mengetahui siapa yang menyerang. Bagi Surya dan teman-temannya, ini bukan hanya soal memenangkan pertempuran, tetapi juga tentang memberikan harapan baru bagi desa yang telah lama dikuasai rasa takut. Di tengah perjuangan Surya melawan geng begal, ada ancaman yang tak terduga datang dari dalam desa itu sendiri. Beberapa warga, yang selama ini tampak hanya sebagai korban, ternyata menjalin hubungan diam-diam dengan geng begal. Demi sejumlah uang atau perlindungan pribadi, mereka rela menjadi mata-mata bagi Karso. Warga-warga ini adalah orang-orang yang telah lama hidup di bawah kendali geng, dan ketakutan serta keserakahan telah mengaburkan rasa solidaritas mereka terhadap sesama penduduk desa. Mereka memantau setiap gerak-gerik Surya, mencatat tempat ia bersembunyi dan kemana ia pergi, lalu melaporkannya kepada Karso dengan harapan mendapatkan imbalan. Tindakan ini tidak hanya mengkhianati Surya, tetapi juga semakin memperparah penderitaan desa karena memberi geng kekuatan lebih untuk mempertahankan teror mereka. Karso, yang menerima informasi ini dengan penuh antusias, segera merencanakan penyergapan untuk mengakhiri perjuangan Surya. Dengan mengetahui lokasi-lokasi yang biasa digunakan Surya untuk bersembunyi dan berlatih, ia mengirim beberapa anak buahnya untuk memantau dan memastikan keberadaan Surya. Penyergapan ini dirancang secara hati-hati, dengan tujuan untuk menangkap Surya hidup-hidup dan menggunakannya sebagai contoh untuk menanamkan ketakutan yang lebih dalam kepada warga desa. Namun,
Meski dikhianati oleh warga yang seharusnya mendukungnya, Surya tetap waspada. Dengan pengalamannya sebagai prajurit, ia mampu membaca situasi dan menyadari adanya tanda-tanda pengkhianatan di sekitar. Kecurigaan ini memaksanya untuk semakin berhati-hati dalam setiap langkahnya, menyadari bahwa musuh tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari tempat yang paling dekat. Malam itu, Surya memutuskan untuk melakukan serangan besar yang telah lama ia rencanakan. Ia memilih gudang tua di pinggiran desa, tempat yang dikenal sebagai salah satu markas penting geng begal. Dengan strategi yang matang, ia memanfaatkan kegelapan malam dan pengetahuannya tentang medan untuk memasang jebakan. Surya memasang beberapa perangkap sederhana di sekitar gudang, memastikan bahwa para begal tidak memiliki jalur pelarian yang mudah. Ketika para begal berkumpul untuk merencanakan aksi mereka berikutnya, Surya melancarkan serangan mendadak. Dalam waktu singkat, ia berhasil melumpuhkan beberapa dari mereka dengan taktik gerilya yang efisien, memanfaatkan kecepatan dan kejutan untuk mengungguli jumlah mereka yang jauh lebih besar. Namun, pertempuran itu tidak berlangsung tanpa risiko. Ketika jumlah begal yang tersisa menyadari apa yang terjadi, mereka melawan dengan penuh kebrutalan. Surya menghadapi serangan balasan yang membuatnya terpojok di beberapa titik. Meski demikian, ia terus bertarung dengan tekad yang tak tergoyahkan, menggunakan semua keterampilannya untuk bertahan hidup. Setelah pertarungan panjang yang melelahkan, Surya berhasil menewaskan 20 anggota geng dalam satu malam, sebuah pukulan telak bagi organisasi mereka. Namun, kemenangan itu datang dengan harga mahal. Ia mengalami luka parah, akibat beberapa serangan yang berhasil menembus pertahanannya. Dengan tubuh yang berlumuran darah dan napas yang mulai melemah, Surya harus berjuang keras untuk keluar dari gudang sebelum lebih banyak musuh datang. Meskipun kemenangan itu memberikan harapan baru bagi warga desa, kondisi Surya yang kritis meninggalkan ketidakpastian tentang apakah ia mampu melanjutkan perjuangannya. Setelah pertarungan sengit di gudang tua, Surya mulai mengumpulkan informasi lebih dalam tentang jaringan geng begal yang dipimpin oleh Karso. Dalam penyelidikannya, ia menemukan dokumen-dokumen yang ditinggalkan di tempat tersebut, catatan transaksi, nama-nama kontak, dan rute pergerakan barang ilegal. Dengan cepat, Surya menyadari bahwa geng begal ini bukan hanya kelompok kriminal kecil yang beraksi di desa-desa terpencil, tetapi bagian dari sindikat besar yang mengendalikan perdagangan ilegal di seluruh Jawa Timur. Sindikat ini terlibat dalam berbagai aktivitas terlarang, mulai dari penyelundupan barang, perdagangan manusia, hingga penyebaran narkotika. Karso, yang selama ini dianggap hanya sebagai pemimpin geng lokal, ternyata memiliki peran penting sebagai perantara antara kelompok kriminal bawahannya dan para pemain besar di dunia hitam. Penemuan ini membuat Surya memahami bahwa perjuangannya jauh lebih kompleks daripada sekadar melawan geng begal yang meresahkan desanya. Sindikat besar yang mendukung Karso memiliki jaringan yang luas dan kekuatan yang mengancam, bahkan menyusup ke level pemerintahan dan aparat hukum. Ini menjelaskan mengapa upaya hukum seringkali mandek, dan mengapa Karso tampaknya tak tersentuh. Bagi Surya, pengetahuan ini menjadi beban sekaligus tantangan baru. Ia sadar bahwa menumpas geng begal saja tidak akan cukup. Akar dari kejahatan ini harus dihancurkan hingga ke atas. Namun, melawan organisasi besar seperti ini membutuhkan lebih dari sekadar keberanian. Surya perlu rencana yang matang, sekutu yang kuat, dan kesadaran bahwa setiap langkahnya bisa membuatnya semakin dekat dengan bahaya yang lebih besar. Surya, meskipun masih dalam kondisi terluka, terus mengejar Karso yang melarikan diri ke kawasan Gunung Ijen, tempat yang ia yakini sebagai salah satu lokasi persembunyian terakhir gengnya. Dalam perjalanan, Surya harus melintasi medan yang sulit, menembus kabut tebal yang menutupi lereng gunung. Semangatnya tidak surut meski rasa sakit dari luka-lukanya terus menghantui setiap langkahnya. Setelah berjam-jam mengejar, ia akhirnya menemukan Karso di sebuah area terpencil yang dikelilingi bebatuan terjal. Karso, yang menyadari tidak ada jalan keluar, menghadapi Surya dengan senjata di tangannya, siap bertarung hingga titik darah penghabisan. Dalam duel sengit itu, keduanya saling menyerang dengan kekuatan penuh. Surya, dengan semua pengalaman militernya, berhasil mengatasi Karso, melumpuhkannya setelah pertarungan yang melelahkan. Namun, kemenangan itu tidak berlangsung lama. Surya mendengar langkah kaki mendekat dari arah kabut. Sebuah kelompok besar yang dipimpin oleh anak buah Karso datang untuk membantunya. Dengan senjata sederhana yang ia bawa, Surya harus menghadapi serangan balasan yang tak terhindarkan. Keadaannya semakin genting karena medan yang licin dan sulit membuatnya sulit bergerak dengan leluasa. Namun,
Dengan keberanian yang tak tergoyahkan, Surya menggunakan taktik gerilya, memanfaatkan kabut dan bebatuan untuk menyerang dari sudut-sudut tak terduga. Meski satu persatu kelompok tersebut berhasil dilumpuhkan, jumlah mereka yang besar dan kondisi fisik Surya yang kian melemah membuat situasi semakin berbahaya. Ia tahu bahwa kemenangan melawan Karso baru permulaan, dan perjuangannya melawan sisa-sisa geng ini akan menentukan apakah ia mampu menyelesaikan misinya atau tidak. Dengan tubuh yang penuh luka dan tenaga yang hampir habis, Surya berjuang bertahan di tengah belantara hutan Gunung Ijen. Udara dingin malam menusuk hingga ke tulang, membuat setiap langkah terasa semakin berat. Namun, ia tahu bahwa berhenti bukanlah pilihan, karena sisa-sisa geng begal yang haus akan balas dendam terus memburunya tanpa henti. Hutan yang gelap menjadi tempat Surya mengandalkan insting dan pelatihan militernya untuk tetap hidup. Ia menyembunyikan jejaknya dengan cermat, memilih jalur-jalur sulit yang hanya bisa dilewati oleh mereka yang memiliki pengetahuan tentang medan. Setiap suara ranting patah atau dedaunan yang bergesek menjadi alarm baginya, membuatnya selalu waspada terhadap ancaman yang mendekat. Meski terluka, Surya tidak membiarkan dirinya menjadi mangsa mudah. Dengan bekal senjata seadanya dan kemampuan bertahan hidup yang luar biasa, ia memanfaatkan alam sebagai sekutu. Ia membuat jebakan sederhana di jalur-jalur yang mungkin dilalui para pengejarnya, memaksa mereka untuk melambat dan berhati-hati. Ketika situasi memaksa, Surya menyerang dari balik semak atau pohon besar, melumpuhkan musuh dengan kecepatan dan presisi yang mengejutkan. Namun, setiap pertempuran kecil ini menguras sisa tenaga dan memperburuk lukanya. Di tengah rasa sakit yang menyiksa dan rasa lelah yang hampir tak tertahankan, tekadnya untuk bertahan tetap menjadi nyala api yang tak padam. Baginya, menyerah berarti bukan hanya kematian, tetapi juga kegagalan melindungi kehormatan ibunya dan desanya. Bu Rahayu, yang selama ini hanya bisa berdiam diri dan pasrah melihat penderitaan yang menimpa dirinya dan warga desa, akhirnya menemukan keberanian yang lama terpendam. Keadaan yang semakin mencekam dan berita tentang perjuangan Surya di tengah bahaya memantik semangat baru dalam dirinya. Ia sadar bahwa tidak mungkin membiarkan Surya berjuang sendirian melawan kejahatan yang telah merusak kehormatan dan ketenangan desanya. Dengan langkah yang mantap, Bu Rahayu mulai mengumpulkan para tetangga, satu persatu, mengajak mereka untuk tidak lagi tunduk pada rasa takut. Meski beberapa warga awalnya ragu, Bu Rahayu dengan tegas mengatakan bahwa keberanian bukan hanya tentang memegang senjata, tetapi juga tentang bersatu melawan ketidakadilan dan menunjukkan bahwa mereka tidak bisa terus ditindas. Perlahan, warga desa mulai merespons seruannya. Bu Rahayu memimpin pertemuan-pertemuan kecil, menyusun rencana sederhana untuk melawan sisa-sisa geng begal. Mereka memanfaatkan apapun yang ada, tongkat kayu, alat pertanian, bahkan keberanian mereka sendiri. Dengan bimbingan Bu Rahayu, para wanita desa yang dulu hanya diam menjadi pemberi semangat, sementara para pria yang semula takut mulai membentuk kelompok penjaga malam. Bu Rahayu juga menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa dengan mengajarkan bahwa kebersamaan adalah senjata terkuat mereka. Dalam waktu singkat, desa yang sebelumnya dirundung ketakutan berubah menjadi komunitas yang berani melawan, membuktikan bahwa mereka tidak lagi tunduk pada geng yang selama ini menguasai hidup mereka. Inspirasi yang dibawa Bu Rahayu menjadi cahaya baru di tengah kegelapan yang melanda desa. Pertarungan terakhir Surya melawan geng begal menjadi klimaks dari perjuangannya yang penuh bahaya. Dengan rencana yang telah ia susun dengan matang, Surya menyerang markas utama geng yang tersisa di pinggiran desa. Serangan ini berlangsung dalam waktu lama, melelahkan fisik dan mentalnya. Satu persatu anggota geng berhasil ia lumpuhkan, meskipun jumlah mereka jauh lebih banyak dari dirinya. Mengandalkan keahliannya sebagai prajurit dan keberanian yang didorong oleh rasa tanggung jawab terhadap ibunya dan desanya, Surya terus bertahan di tengah hujan serangan. Dalam pertempuran sengit itu, ia berhasil menumpas hingga 60 anggota geng, menghancurkan organisasi yang selama ini menebar teror. Namun, kemenangan itu tidak datang tanpa harga. Surya terluka parah, tubuhnya penuh luka dari senjata tajam dan tembakan. Ketika tubuhnya ambruk di tengah medan pertempuran, warga desa yang telah terinspirasi oleh perjuangan Surya datang menolongnya. Mereka yang sebelumnya takut untuk melawan kini menunjukkan keberanian luar biasa dengan menghadapi sisa-sisa geng yang mencoba melarikan diri. Warga mengangkat tubuh Surya yang nyaris kehilangan kesadaran dan membawanya kembali ke desa, merawatnya dengan segala yang mereka miliki. Bagi mereka, Surya bukan hanya seorang pahlawan, tetapi simbol harapan yang telah membangkitkan semangat desa untuk melawan ketidakadilan. Dalam kondisi kritis,
Surya dirawat oleh tangan-tangan penuh kasih dari warga yang kini tak lagi takut untuk melindungi diri mereka sendiri. Kemenangan itu tidak hanya mengakhiri teror geng begal, tetapi juga menghidupkan kembali keberanian dan persatuan di desa yang sebelumnya tertindas. Setelah semua pertempuran berakhir, Surya yang masih dalam kondisi fisik lemah, akhirnya kembali ke rumahnya. Tubuhnya penuh luka yang menjadi saksi bisu dari perjuangan panjang yang telah ia jalani. Ketika ia memasuki rumah sederhana itu, Bu Rahayu menyambutnya dengan air mata bahagia bercampur haru. Pelukan hangat ibunya menjadi obat pertama bagi luka batin dan fisiknya. Meskipun lelah, Surya merasa lega melihat senyuman ibunya kembali, sebuah senyuman yang telah lama hilang akibat tekanan dan ketakutan. Desa Banyuwangi yang sebelumnya terpuruk kini mulai pulih, bebas dari bayang-bayang teror geng begal. Kehormatan Bu Rahayu yang sempat diinjak-injak kini dipulihkan, dan warga kembali menghormatinya sebagai sosok ibu yang tegar dan penuh keberanian. Namun, Surya menyadari bahwa tugasnya belum sepenuhnya selesai. Ia tahu bahwa sisa-sisa jaringan sindikat yang lebih besar masih ada di luar sana, mengintai dalam bayang-bayang. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk meninggalkan desanya demi memastikan bahwa tidak ada ancaman lagi yang akan kembali menyakiti ibunya dan warga Banyuwangi. Sebelum pergi, ia berbicara dengan Bu Rahayu, menjelaskan bahwa keputusan ini bukanlah bentuk pengabaian, melainkan pengorbanan untuk melindungi apa yang paling ia cintai. Ibu sudah banyak berkorban untuk saya. Sekarang giliran saya memastikan ibu tetap aman, ucapnya dengan nada lembut. Dengan restu ibunya dan doa yang mengiringinya, Surya pergi meninggalkan desa yang telah ia selamatkan, membawa tekad untuk menghancurkan sisa-sisa kejahatan yang masih ada di luar sana, sambil meninggalkan jejak keberanian dan cinta yang abadi di hati orang-orang yang ia lindungi.